Tetapi ketika Chen Ping bersiap untuk membubarkan diri dan mencari pulau itu, sebuah perahu spiritual besar perlahan muncul di kejauhan. Ling Zhu, sebuah kapal datang, perahu spiritual yang besar sekali, kita bisa diselamatkan. Bagus sekali, jalan tidak ada habisnya. Setelah semua orang melihat perahu roh, mereka semua berteriak kegirangan. Chen Ping, dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat ke arah perahu spiritual yang mendekat di kejauhan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, bagaimana bisa ada perahu spiritual sebesar itu di laut yang luas dan tidak dapat diakses ini? Aneh sekali, ini tidak mungkin bajak laut. Jika kita bertemu bajak laut, kita akan mendapat masalah. Dia pernah mendengar bahwa seseorang di wilayah laut ini dirampok oleh bajak laut, dan kemudian tidak ada kabar. Bajak laut, ada bajak laut di sini, sungguh aneh. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimanapun, dia berada di domain pusat. Tidak ada laut di domain pusat dan dikelilingi oleh 4 domain. Jadi dia tidak mengenal satu pun bajak laut. Semua orang harus waspada. Ayo kita pergi dan melihat. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, yang lain akan segera lari. Chen Ping pasti akan membawa Chen Wenliang dan Zhong Qing ke sana untuk melihatnya. Jika memang ada bajak laut di perahu roh ini, maka merekalah yang terkuat dan mampu mengatasinya, dan yang lain dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Chen Wenliang mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping menuju perahu roh. Pada saat ini, di atas perahu roh besar, Penatua Liu dari Sekte Tianzan Dharma sedang duduk di kabin dan beristirahat. Dia tahu bahwa badai besar ini akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghilang secara bertahap. Jadi dia tidak terburu-buru. Penatua Liu, kami menemukan sekelompok biksu melayang di udara lebih dari 10 mil di depan. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Heaven Zanqing berlari ke dalam kabin dan melapor kepada Penatua Liu. Setelah mendengar ini, Penatua Liu buru-buru keluar dari kabin dan berdiri di geladak untuk melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat lusinan biksu melayang di udara, dan 3 dari mereka datang ke arah mereka dengan cepat. Penatua Liu, apakah ini apoteker yang kamu bicarakan? Melihat mereka melayang di udara dan tidak ada perahu roh di bawah kaki mereka, diperkirakan perahu roh itu hancur karena badai. Di sebelah Penatua Liu, seorang pria muda berkemeja hijau berkata, seharusnya mereka, tidak ada orang lain yang akan datang ke wilayah laut ini. Dengan begitu banyak apoteker, Sekte Tianzan Dharma kita akan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi budak kami dan memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya untukku. Mata Penatua Liu dipenuhi dengan kilauan, kalau begitu aku akan memimpin orang untuk menangkap mereka sekarang. Kata pemuda itu. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apakah Anda punya otak, jika Anda menangkap mereka? Apakah mereka tidak akan melawan? Sekali kita melawan, pasti akan ada korban jiwa. Jika orang-orang ini mati, mereka tidak ada artinya bagi kita. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan identitas mereka. Orang-orang ini tidak memiliki perahu roh dan tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mereka pasti akan datang dengan perahu kita. Kita bisa membawa mereka kembali tanpa pertumpahan darah. Begitu mereka sampai di pulau, mereka akan menjadi penyu di dalam guci. Mendengarkan kata-kata Penatua Liu, pemuda itu bertanya dengan ragu, Penatua Liu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikan energi iblis dalam diri kita. Jika mereka menyadari bahwa kita adalah penggarap iblis, apakah mereka akan tetap naik kapal? Saya hanya meminta Anda untuk menyembunyikan identitas Anda sebagai Tianzan Dazon.
bukan sebagai pembudidaya iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aura iblis Anda, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Jika aura tersembunyi ditemukan, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Akui saja secara terbuka bahwa Anda adalah seorang kultivator iblis. Tidak ada yang akan berbicara omong kosong untuk sementara waktu. Saya akan menanganinya. Dimengerti, pemuda itu mengangguk. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, dan Chen Ping serta yang lainnya datang menemui perahu roh. Ketika mereka hanya berjarak beberapa mil, Chen Ping berhenti. Pembudidaya setan, sebenarnya ada pembudidaya setan di perahu spiritual ini. Chen Wenliang memperhatikan aura pihak lain, para penggarap iblis ini sangat tidak tahu malu. Mungkinkah ini adalah bajak laut yang mereka bicarakan? Zong Qing juga sangat bingung. Mengapa para pembudidaya iblis ini tidak menyembunyikan auranya? Anda harus tahu bahwa status pembudidaya iblis di dunia para dewa sangat rendah, sehingga banyak pembudidaya iblis menyembunyikan identitas mereka dan menutupi aura mereka. Tapi sekarang para pembudidaya iblis ini datang tanpa menyamar. Haruskah kita memberitahu yang lain dan melarikan diri dulu? Chen Wenliang menjadi gugup ketika dia melihat pihak lain adalah seorang kultivator iblis. Tidak perlu untuk saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping mengenal banyak kultivator iblis. Tidak semua kultivator iblis adalah orang jahat dan dapat menyakiti orang lain. Hanya saja dunia para dewa dan manusia telah memasang lapisan filter pada para pembudidaya iblis. Di Gunung Iblis, ada banyak sekte pembudidaya iblis, tetapi mereka tetap tidak hidup dengan cara yang sama. Penggarap setan dan penggarap manusia juga hidup bersama, tidak ada perbedaan. Karena para penggarap iblis ini datang ke sini tanpa rahasia apapun, tidak ada yang terjadi. Sekarang meskipun mereka melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi Chen Ping memutuskan untuk bertaruh. Saya yakin para penggarap iblis di perahu spiritual ini tidak akan menyakiti mereka. Segera, perahu roh tiba di depan Chen Ping. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia berteriak dengan keras. Rekan-rekan Tao di depan, saya tidak tahu mengapa Anda tinggal di sini. Tempat ini sangat dekat dengan badai laut dan itu sangat berbahaya. Kamu harus cepat pergi. Penatua Liu sebenarnya tidak mengundang Chen Ping untuk naik ke kapal, tetapi meminta Chen Ping untuk segera pergi. Ini jelas merupakan kasus yang sulit didapat, namun, efeknya sangat jelas. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zong Qing menghela nafas lega. Rekan Tao, ketika kita melewati tempat ini, perahu rohnya rusak, jadi kita tidak bisa pergi. Chen Wenliang berkata jujur, kalau begitu, mohon undang beberapa orang datang ke perahu untuk berbicara. Penatua Liu kemudian mengundang Chen Ping untuk naik ke kapal. Ketika Chen Ping mendarat dengan selamat di kapal, Chen Wenliang memperkenalkan dirinya, saya Chen Wenliang, Presiden Asosiasi Apoteker Zhongyu. Saya ingin tahu apa identitas Tao saya. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Anda juga harus dapat melihat bahwa kami semua adalah kultivator iblis. Sekarang dunia para dewa dan manusia sangat tidak bersahabat dengan kami para kultivator iblis. Semua orang berteriak dan memukuli kami di mana-mana. Tak berdaya kami berkumpul dan hanya bisa hidup di laut terpencil ini. Kami tidak memiliki sekte apapun. Kami hanya berusaha untuk bertahan hidup. Karena aku yang terkuat di sini, mereka semua memanggilku Bos Liu. Penatua Liu secara langsung mengakui identitasnya, dan sepertinya dia tidak berbohong. Bagaimanapun, Penatua Liu memiliki janggut dan terlihat setia, serta jujur. Jadi kata-katanya sangat dapat dipercaya. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zong Qing merasa sedikit malu.
Mereka dulu sangat membenci para penggarap iblis sehingga semua orang berteriak untuk mengalahkan mereka. Tapi melihat ke belakang, tampaknya para pembudidaya iblis tidak menyakiti mereka. Kebencian semacam ini seharusnya diturunkan sejak perang antara dewa dan iblis. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah ribuan tahun, dan pembudidaya iblis belum tentu orang jahat. Bos Liu, apakah Anda sudah tinggal di kapal selama ini? Zhong Qing bertanya dengan tidak percaya. Itu tidak benar. Ada pulau kecil yang jaraknya ratusan mil dari sini. Kita semua tinggal di pulau kecil itu. Jika tidak terjadi apa-apa, kami akan pergi ke laut untuk menangkap Audio monster. asli channel Kali ini ada Silaturahmi. badai di lautan badai. Kami di sini untuk mengambil harta karun. Kata Penatua Liu, memang ada pulau kecil di dekat sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membawa kami ke pulau itu untuk beristirahat sementara. Kami masih memiliki banyak rekan Tao yang hanya bisa melayang di udara tanpa tempat tinggal. Chen Wenliang bertanya dengan cepat. Saat ini, Chen Wenliang sudah mempercayai Penatua Liu ini. Tentu saja, saya akan memerintahkan seseorang untuk mengemudikan perahu roh. Namun, pulau ini kekurangan perbekalan, jadi Anda tidak bisa tinggal lama. Jika waktunya tiba, saya akan mengirimkan Anda perahu roh dan membiarkan Anda pergi. Penatua Liu terus menggunakan metode yang sulit didapat. Tentu saja, kita tidak akan tinggal lama. Chen Wenliang mengangguk dengan cepat. Perahu roh dengan cepat bergerak menuju apoteker. Ketika semua orang naik ke perahu roh, mereka menghela nafas lega. Kamu bisa beristirahat di perahu roh untuk sementara waktu, sementara kami menyelamatkan beberapa mayat monster dan kemudian membawamu ke pulau. Kata Penatua Liu kepada Chen Wenliang, Bos Liu, tidak apa-apa, selama kita punya tempat untuk istirahat. Kata Chen Wenliang, saat kamu mendekati perairan badai, perahu roh akan berguncang sangat keras, jadi sebaiknya kamu tetap di perahu roh dan jangan keluar dan berjalan sesuka hati. Kata Penatua Liu, dimengerti. Kita baru saja melewati lautan badai, dan kita tahu betapa dahsyatnya badai itu. Chen Wenliang mengangguk, banyak apoteker yang semuanya memasuki kabin perahu roh. Perahu roh ini besar sekali. Jadi kalau jumlahnya puluhan tidak akan terkesan ramai. Orang-orang seperti Chen Wenliang dan King King semuanya diberi kamar tidur terpisah. Pada saat ini, di dek perahu roh, pemuda berkemeja hijau bertanya kepada Penatua Liu dengan bingung, Penatua Liu, karena semua orang ada di dalamnya, mengapa kita tidak kembali dan pergi ke wilayah lautan badai? Bangkai monster macam apa yang kamu selamatkan? Apa yang kamu tahu? Aku baru saja mengatakan bahwa kita di sini untuk menyelamatkan mayat monster dan mendapatkan sumber daya. Jika kita berbalik dan kembali segera setelah orang-orang ini naik ke kapal, kita pasti akan menimbulkan kecurigaan dan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jadi, semakin sedikit kita memperhatikan orang-orang ini akan semakin merasa nyaman. Itu sebabnya saya katakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di pulau untuk waktu yang lama. Anda harus belajar dari hal ini. Ini sulit didapat. Kata Penatua Liu dengan wajah bangga, tinggi, sangat tinggi, pemuda itu mengacungkan jempol. Saat kita mendekati wilayah lautan badai, Anda dapat mengajak orang untuk secara simbolis menyelamatkan beberapa mayat monster. Jangan terlalu dekat dengan badai. Jika Anda tersedot ke dalamnya, semuanya akan berakhir. Perintah Penatua Liu, mengerti, pemuda itu mengangguk. Segera perahu roh mendekati lautan badai, tetapi tidak terlalu dekat. Kemudian pemuda itu membawa beberapa murid sekte Tianzan Dharma dan mendekati badai. Di sekitar badai, ada banyak mayat monster yang mengapung di laut. Meski jumlahnya tidak sebanyak di tengah badai, mayat monster ini cukup untuk diselamatkan untuk sementara. Melihat dia berada di dekat badai lagi, Chen Ping ingin mencari harta karun. Bagaimanapun,
Dia memiliki mutiara pengikat angin, jadi badai tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping hendak keluar dari kabin, dia tiba-tiba dihentikan oleh dua biksu di depan pintu. Kamu tidak bisa keluar, perahu roh sekarang berada di perairan badai, tetaplah di kabin demi keselamatan. Salah satu biksu berkata, "Rekan Tao, saya baru saja keluar untuk mencari udara segar, dan perahu roh kita baru saja dihancurkan oleh badai. Saya ingin melihat seperti apa badai yang begitu dahsyat itu." Chen Ping berkata dengan marah, "Tidak, kamu harus tetap di kabin." Kedua biksu itu begitu keras kepala sehingga mereka menolak melepaskan Chen Ping. "Rekan Daoi Chen, karena kamu tidak diperbolehkan keluar, maka jangan keluar, ini juga untuk alasan keamanan." Chen Wenliang berkata pada Chen Ping, "Oke." Chen Ping mengangguk, berbalik dan kembali. Namun, Chen Ping selalu merasa ada yang tidak beres saat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah menemukan tempat untuk duduk dan duduk, Chen Ping menyebarkan kesadarannya. Seluruh perahu roh diselimuti oleh kesadaran spiritual Chen Ping ini jauh lebih maju daripada milik Chen Ping. Selain itu, ada beberapa formasi yang dipasang di perahu roh, dan satu kabin khususnya sebenarnya terbungkus dalam formasi. Sepertinya ini adalah ruang konferensi, dan saya tidak ingin orang lain mendengar atau melihat apa yang dibicarakan di dalamnya.